Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bisa mengikuti kelas pada pagi hari ini. Untuk sebelum memulai pelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Saya pimpin saja untuk doanya. Berdoa dimulai. Berdoa tanpa batasan. Baik, untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang materi Adobe Photoshop. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita lanjut ke materi Adobe Illustrator. Sebelumnya, saya akan share screen dulu. Nah, share screen saya sudah bisa dilihat apa belum? Sudah, Bisa, Pak. Pak. Sudah. Nah, Adobe Illustrator itu ada yang tahu software apa? Buat ngedit, Pak. Buat ngedit. Belum tahu, Pak. Ngedit apa ini? Foto, video, apa suara? Tahunya ngedit doang, Pak. Ngedit. Kayak bernama Adobe itu biasanya ngedit, Pak. Oke. Nah, untuk pengertiannya itu sendiri, Adobe Illustrator adalah program editor grafis berformat vektor yang dikembangkan dan dipasarkan oleh Adobe System. Nah, untuk bahasa manusianya itu Adobe Illustrator adalah software yang bisa digunakan untuk ngedit sebuah vektor atau animasi berformat PNG, JPEG, JPG maupun PNG. Nah, untuk sejarahnya, Adobe ini pertama kali diciptakan pada tahun 1986 dan dirancang untuk bekerja dengan komputer Macintosh. Pertama kali dirilis Adobe Illustrator, mereka pasti keberhasilan program. Perusahaan tidak memiliki persentase besar dari pasar dan alat satunya perangkat lunak yang mampu menantang Adobe Illustrator adalah Illustrator, alat yang diproduksi oleh Apple. Adobe mulai mengembangkan Illustrator pada tahun 1985, meski mulai dikembangkan sejak tahun 1985. Namun Illustrator baru resmi dirilis pada Januari 1987. Kemudian Adobe mulai didesain dan diprogram pada tahun 1985 yang merupakan aplikasi pendamping Photoshop Illustrator versi 1.7 dirilis sebagai Illustrator 88 yang diberi nama demikian karena ia dirilis pada tahun 1988. Illustrator 88 diperkenalkan dengan peralatan dan fiturnya lebih kaya dari versi sebelumnya. Nah, untuk tools utama itu mengutip dari Illustrator 10 for Windows and Macintosh atau Visual Quick Start Guide ditulis oleh Len Weinman and Peter Laurkes
komponen kunci dari tools di Illustrator terdiri dari ini yang pertama ada toolbook. Nah, toolbook itu secara default berada di sidebar sebelah kiri. Di sini terdapat peralatan yang akan sering digunakan. Total ada 50-an lebih tools termasuk tools tersembunyi. Untuk gambarnya toolbook itu seperti ini, bisa dilihat di share screen saya. Ini huruf T ini untuk teks, menambahkan teks. Ini warna dan banyak lagi. Terus yang selanjutnya itu ada color palette. Nah, color ini gunanya untuk menentukan warna, fill atau isi, dan stroke atau garis. Color palette akan menampilkan parameter yang berbeda tergantung user memilih yang mana, RGB atau CPG-K, CMYK. Nah, untuk gambarnya dalam softwarenya seperti ini, bisa dilihat. Kita juga bisa menambahkan warna dengan kode nomor warna sesuai kebutuhan. Kemudian ada transparansi palette, yakni berguna untuk mengubah blending mode serta opacity pada objek secara individual, grup, atau layer. Dalam transparansi ini juga bisa untuk menghapus background ketika kita ingin mengambil suatu objeknya saja. Terus ada stroke palette. Stroke palette ini berguna untuk mengatur ketebalan garis pada objek vektor. Nah, jadi untuk fill ini merupakan warna dalam isinya, kemudian stroke itu ada garis luarnya itu bisa diatur untuk ketebalannya juga di sini, opacity juga terlihat jelas atau tidaknya kalau opacity itu. Terus ada gradient palette. Gradient palette ini membantu user untuk mengatur gradiasi warna dari sebuah objek vektor yang diseleksi. Secara default warna gradiasi dalam tool ini adalah black atau hitam dan white putih. Nah, bisa dilihat di sini gradient berarti menyatukan dua warna sehingga bisa gradient, misal hitam dengan putih atau sesuai warna yang dibutuhkan. Selanjutnya itu layer palette. Layer di Illustrator bekerja selayaknya layer di Photoshop, Fireworks, InDesign, atau aplikasi Adobe lainnya. User dapat menambahkan, menghapus, mengatur urutannya, menyembunyikan, dan atau menampilkannya, hide atau show, menguncinya atau melepasnya, lock atau unlock, mengubah mode thumbnail-nya, memasukkannya sebagai objek yang ikut dicetak atau tidak, baik secara individual maupun secara grup atau layer, membuat sub-layer, membuat layer baru, dan membuat objek baru. Nah, dalam layer ini merupakan bentuk dari lapisan-lapisan di mana kita bisa menambahkan beberapa lapisan sesuai kebutuhan, seperti kita menambahkan foto, kemudian di atasnya diberi teks atau diberi foto lagi. Nah, untuk susunannya itu berarti kalau foto layer 1 berarti di bawah, kemudian ada layer 2 di atasnya, berarti layer 1 akan ketutup di layar di atasnya. Itu bisa
bisa digunakan untuk mengunci, mengubah mode, membuat layer baru, membuat objek baru. Nah, sampai di sini masih ada kebingungan mengenai materi Adobe Illustrator, bisa ditanyakan langsung. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau Adobe Illustrator sama Adobe Photoshop itu sama-sama. Nah, itu perbedaan besarnya apa, Pak? Maksudnya yang utama. Terima kasih. Oke. Langsung saya jawab saja untuk perbedaan dari Adobe Illustrator dengan Adobe Photoshop. Nah, kalau menurut saya itu perbedaannya Adobe tersebut saya lihat dari kegunaannya. Untuk kegunaan dari Adobe Photoshop sendiri itu sering digunakan untuk mengedit sebuah foto yang bisa kayak foto grid, menyatukan beberapa foto maupun menghilangkan background, atau kalau mau cetak foto gitu loh. Cetak foto itu enaknya pakai Photoshop. Kemudian kalau Adobe Illustrator itu digunakan untuk hal seperti membuat poster atau pamflet atau vektor-vektor. Sebenarnya di Illustrator juga bisa untuk ngedit foto seperti Photoshop, namun lebih relevan pakai Adobe Photoshop. Mungkin itu perbedaannya. Masih Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Kemudian ada pertanyaan lainnya. Mungkin itu dulu, Pak. Oke. Cukup Ya. Pak kayaknya Pak. Ya. Kemudian untuk evaluasi pada pertemuan hari ini, silakan kalian buka browser dan membuka link yang saya bagikan berikut. Bentar. Nah, itu link untuk evaluasi materi pada pagi hari ini. Silakan kalian membuka browser, lalu copy link tersebut untuk sebagai evaluasi pada materi pagi hari ini. Oke, Pak. Bisa dibuka nggak? Bisa Pak. Bisa. Tapi terus kemana Pak? Langsung kuis langsung itu yang mana? Bentar. Kuis langsung ya. Oke, terima kasih Pak. Oke. Nah, baik, mungkin untuk pertemuan pagi hari ini cukup sampai di sini saja. Kita bisa sambung lagi untuk pertemuan berikutnya. Untuk link absensi nanti saya kirimkan saja di grup WA.
tadi saya lupa belum buat link presensinya, jadi nanti saya kirimkan saja. Mungkin sampai di sini, Mas. Kalau masih ada pertanyaan silakan sebelum saya tutup. Sepertinya cukup, Pak. Cukup ya. Baik, kalau belum ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini lebih dahulu. Terima kasih untuk kehadirannya dalam kuliah pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Silakan kalau mau lanjut kegiatan yang lain, tetap semangat. Semoga kita bisa diberi ilmu yang berkah dan barokah. Amin. Amin, Dan Pak. dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Mas Arham.